Om Swastiastu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sedharma yang saya hormati dan saya banggakan, Ida Sulingih yang berkesempatan menyaksikan acara ini, saya mohon izin dan perkenan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak dan sekaligus merenungkan sebuah topik penting dalam perjalanan kita sebagai umat beragama Hindu, yaitu identitas atau jati diri kita sebagai pemeluk agama Hindu yang berkebudayaan Indonesia. Mengapa topik ini saya sengaja ketengahkan dalam kesempatan yang sangat baik ini? Karena persoalan jati diri atau identitas diri sebagai pemeluk agama Hindu yang ditradisikan di Indonesia merupakan masalah yang sangat mendasar ketika kita sebagai pemeluk agama melaksanakan keyakinan-keyakinan yang kita yakini di dalam mencapai tujuan kehidupan beragama yang disebut dengan catur purusa artha. Sudah kita pahami bersama, dharma, artha, kama, dan moksha. Apabila kita belum yakin dengan ajaran-ajaran itu, niscaya kita akan merasa ragu, goyah, bahkan meragukan keyakinan-keyakinan yang sudah kita laksanakan selama ini. Oleh karena itu, mempertegas jati diri sebagai pemeluk agama Hindu yang berkebudayaan Indonesia sangatlah penting. Di samping itu pula, keterbukaan yang sudah kita alami sekarang ini, berbagai informasi berasal dari berbagai negara, tidak bisa kita bendung lagi. Informasi itu sampai ke rumah kita, bahkan ke kamar kita. Informasi itu ada yang bisa memperkuat kejati-dirian kita, kebudayaan kita. Ada juga yang bisa memperlemah, menggeser, bahkan menghancurkan kebudayaan kita apabila kita tidak pintar menerimanya. Di sini diperlukan kemampuan untuk memilah dan memilih yang mana yang baik, mana yang benar, mana yang pantas kita terima, mana yang tidak pantas kita terima. Diperlukan kemampuan membedakan atau wiweke jenana. Apabila ini yang sudah kita miliki, maka segala bentuk pemikiran-pemikiran yang dari luar itu akan bisa kita terima dengan baik untuk memperkembangkan, untuk memajukan jati diri dan kebudayaan yang kita miliki. Hal ini bisa dimengerti karena negeri ini, Indonesia, termasuk Bali, sejak zaman dulu kala sudah terbuka. Kita menerima tamu, pelancong, kita menerima pemikiran-pemikiran dari luar, kita menerima kebudayaan yang berasal dari luar. Justru menurut hemat saya, kehebatan Indonesia adalah pada keterbukaannya. Dengan terbuka, kita lebih banyak bisa belajar, bisa menimba ilmu dari pemikiran-pemikiran yang berasal dari luar. Sebaliknya, ketertutupan merupakan sebuah kelemahan. Oleh karena itu, keterbukaan ini harus dimaknai secara lebih luas lagi, agar kita bisa memajukan jati diri kita dan kebudayaan kita. Dengan suatu catatan bahwa keterbukaan itu hendaknya jangan menjadi malapetaka bagi kebudayaan ini, tetapi sebaliknya menjadi hal yang bisa membantu, yang bisa mendukung dan memperkembangkan kebudayaan yang kita miliki. Saudara-saudara sedharma yang saya hormati dan saya banggakan,
agama Hindu yang kita warisi di Indonesia berasal dari India. Ini sebuah kebenaran yang tidak bisa kita sangkal. Dari pelajaran sejarah, dari pelajaran arkeologi, dari pelajaran antropologi, sejak awal milenium pertama, kebudayaan India itu sudah menyebar keluar ke seluruh dunia, termasuk ke wilayah yang luas ini, Asia Tenggara. Pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bangka, Bali, dan seterusnya mendapat pengaruh baik langsung maupun langsung dari kebudayaan India. Itulah sebabnya kita di Indonesia sekarang mempunyai sejumlah tradisi agama Hindu yang hidup di masing-masing di dalam tradisi-tradisi yang berkembang yang ada di Indonesia. Misalnya kalau kita lihat dalam konteks agama Hindu yang berkembang di Indonesia, kita bisa melihat dari Pulau Sumatera misalnya, sebelum saudara-saudara kita yang berasal dari Bali ke sana, mengikuti program-program transmigrasi, pemindahan penduduk dari Pulau Bali ke Sumatera kira-kira tahun 1950-an. Di sana, di suku Batak Karo, di sana juga sudah ada pemeluk agama Hindu dari suku Batak Karo yang disebut dengan agama Hindu Pamena. Beliau atau mereka menyebut Tuhan Yang Maha Esa sebagai Dibata. Masih di Pulau Sumatera, di beberapa kota besar di Sumatera Utara dan beberapa kota di Pulau Jawa juga ada saudara-saudara kita yang berasal dari keturunan Tamil dari India. Mereka juga melaksanakan ajaran agama Hindu yang diyakini sesuai dengan tradisinya. Kalau kita lihat Pulau Kalimantan, tepatnya di daerah Kalimantan Timur, di sana juga ada saudara-saudara kita yang memeluk agama Hindu Kaharingan. Saudara-saudara kita yang berasal dari suku Dayak Kaharingan menyebut Tuhan Yang Maha Kuasa dengan sebutan Ranying Hatala Langit. Masih di Pulau Kalimantan, ada saudara-saudara kita yang beragama Hindu Maratus, ya, di dalam suku Dayak Maratus. Di sana juga ada pemeluk agama Hindu yang menyebut Tuhan Yang Maha Kuasa dengan sebutan Nini Batara. Lalu kita lihat di Pulau Sulawesi, di sana ada di Toraja, di daerah Toraja, agama Hindu Aluk Todolo. Di sana saudara-saudara kita pemeluk agama Hindu ini menyebut Tuhan Yang Maha Esa sebagai sebutan Puang Matua. Masih di Pulau Sulawesi, di sana pada suku Bugis ada juga saudara-saudara kita memeluk agama Hindu yang disebut dengan agama Hindu Tolotang. Agama Hindu Tolotang menyebut Tuhan Yang Maha Kuasa dengan sebutan Yang Batara. Kalau kita lihat di Pulau Maluku, di Provinsi Maluku, di sana banyak ada pulau-pulau di sana. Di Pulau K, agama Hindu K, ya, di sana juga ada saudara-saudara kita memeluk agama Hindu, menyebut Tuhannya sebagai Yang Dewata. Kemudian di Nusa Tenggara Timur, ya, tepatnya di Pulau Sumba. Di Pulau Sumba, di sana juga ada agama Hindu, pemeluk agama Hindu di sana disebut dengan agama Hindu Marapu. Marapu. Dengan sebutan Tuhannya sesuai dengan bahasa yang digunakan setempat. Begitu juga di Pulau Jawa, tepatnya di bagian barat, di wilayah Sunda, ya, di dataran Sunda, di sana ada pemeluk agama Hindu yang dikenal dengan nama Sunda Wiwitan. Mereka menyebut Tuhan Yang Maha Esa dengan sebutan Hyang Batara Guru. Di Jawa, tentu saja pada zaman disebut dengan Jawa kuno, di Jawa pemeluk agama Hindu dan Buddha
sangat dominan, ya. Sampai sekarang masih ada pemeluk agama Hindu di sana, walaupun jumlahnya kecil, tetapi masih bisa bertahan sampai sekarang, menyebut Tuhan yang Maha Kuasa dengan sebutan Hyang Murbeng Dumadi atau Gusti Widi. Nah, di Bali dengan sebutan Ide Sang Yang Widiwase. Nah, di dalam zaman era pembangunan, di masa-masa Orde Baru, banyak saudara-saudara kita yang berasal dari Bali mengikuti program-program transmigrasi ke seluruh Indonesia, sehingga agama Hindu sekarang yang ada di Indonesia sudah menyebar dengan tradisinya masing-masing di Bali, di Lombok, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan pulau-pulau lain di Indonesia. Mungkin saja masih ada saudara-saudara kita yang beragama Hindu di berbagai tempat, mungkin jumlahnya masih kecil sehingga belum teridentifikasi sampai sekarang. Nah, kita merasa bangga dan salut karena mereka masih bisa mempertahankan tradisinya, masih merasa bangga merasakan tradisinya yang mereka warisi dari leluhurnya. Saudara-saudara sedharma yang saya hormati dan saya banggakan, dari kondisi ini dapat kita lihat bahwa agama Hindu yang ada di Indonesia ternyata berkembang di berbagai daerah menurut tradisinya masing-masing. Hal ini bisa kita mengerti karena di dalam pustaka-pustaka suci Hindu itu sangat menghargai, sangat mengagungkan kebinekaan. Jadi ungkapan-ungkapan adanya kebinekaan di dalam kehidupan ini itu sangat dihormati, sangat dihargai. Bahkan kita harus melihat kebinekaan itu sebagai sebuah kenyataan yang harus kita lihat di dalam proses transformasi diri, dalam proses peningkatan jati diri kita sebagai pemeluk Hindu yang berkebudayaan Indonesia. Di dalam kitab-kitab Upanishad, apa yang disebut dengan Mahawakya, ungkapan besar, itu banyak ada menyebutkan betapa jagat ini, kebinekaan ini berasal dari kekuatan yang maha tinggi dengan sebutan Brahman. Misalnya ada ungkapan Sarwam Kalu Idam Brahman. Jadi segala kebinekaan ini berasal dari Brahman, di kekuatan prinsip yang maha tinggi. Begitu juga ada ungkapan Brahman Satyam Jagat Mityam. Jadi semuanya yang ada ini, dunia ini berasal dari Brahman, tetapi yang satu yang kekal yaitu Brahman, jagat ini mengalami perubahan, mengalami kesementaraan. Begitu juga di dalam teks-teks yang kita warisi di Indonesia, seperti Bawana Kose dan teks-teks yang lain, di sana sebutkan antara lain saluring jagat kabeh mijil saking betara siwoike, lina ring betara siwoike. Artinya segala yang ada di dunia ini berasal dari Ida Betara Siwa, begitu juga sirnanya, berpulangnya, semua yang ada di dunia ini juga kembali kepada Betara Siwa. Ada banyak ungkapan-ungkapan seperti itu. Ini membuktikan bahwa kebinekaan itu memang harus kita lihat sebagai proses kita memahami jati diri kita, bagaimana proses dari yang eka menjadi aneka, begitu juga sebaliknya dari aneka menuju eka. Sehingga dalam perspektif Hindu kita harus melihat kebinekaan itu bukan sebagai kebinekaan semata, tetapi sebagai proses di mana di antara kebinekaan-kebinekaan itu yang menjadikan kebinekaan-kebinekaan itu, yang melanasi kebinekaan-kebinekaan itu, ada suatu prinsip tunggal yang menyatukan semua, yang membuat mereka menjadi bineka. Itulah yang disebut dengan kekuatan yang maha tinggi. Dalam teks-teks Upanishad disebut dengan Brahman, di dalam teks-teks yang bersifat siwaistik disebut dengan Betara Siwa.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sedharma yang saya hormati. Nah, sebelum agama Hindu sampai di Indonesia, negeri ini, wilayah ini yang sangat luas ini, ternyata bukanlah wilayah yang kosong dari pemikiran. Di sini sudah ada kebudayaan. Walaupun mungkin dari penilaian beberapa sarjana dikatakan kualitas kebudayaan Indonesia asli pada masa prasejarah itu dikatakan masih lebih rendah dari kebudayaan-kebudayaan yang berasal dari India. Tetapi kita bisa melihat bahwa keyakinan-keyakinan terhadap kekuatan-kekuatan alam itu sudah ada. Mereka sudah meyakini di balik fenomena alam itu sudah ada kekuatan-kekuatan supranatural. Sehingga mereka menganggap, memandang alam seperti gunung, sungai, ya, pohon-pohon, air, matahari, dan seterusnya memiliki kekuatan supranatural. Mereka percaya dengan kekuatan-kekuatan itu, apakah disebut dengan kekuatan spirit atau roh dan seterusnya. Namun yang jelas di balik peristiwa alam, fenomena alam itu sudah ada kekuatan-kekuatan alam. Nah, setelah kebudayaan India sampai ke Indonesia, ya, ajaran-ajaran Weda sampai di Indonesia, hal ini ternyata tidak menjadikan mereka sulit untuk berkomunikasi, berdiplomasi. Dengan adanya kemiripan dalam kepercayaan terhadap alam, ya, kekuatan-kekuatan spirit yang ada di alam, kemudian kitab suci Weda yang pada awalnya memang sangat menghormati, berkiblat ke alam, dengan adanya penghormatan pada dewa-dewa seperti Agni, itu ada kekuatan di balik api, ya, Wisnu, di balik kekuatan air itu ada Dewa Wisnu, di balik kekuatan angin ada Dewa Wayu dan seterusnya. Maka antara pemikiran India dengan pemikiran Nusantara sangat mudah bertemu dan selanjutnya saling melengkapi, saling memperkuat, sehingga dalam praktiknya kekuatan-kekuatan pemikiran-pemikiran yang bersumber dari alam ini mendapat penguatan dari pemikiran-pemikiran yang berasal dari India. Sehingga sampai sekarang kita masih, ya, menggunakan, ya, masih menghormati kekuatan-kekuatan ini, namun dikuatkan lagi dengan pemikiran-pemikiran yang berasal dari India. Dengan demikian, maka kebudayaan Indonesia asli itu tidak dihilangkan atau tidak dihancurkan, tetapi dipertemukan, diperkuat, sehingga kita masih tetap, ya, melaksanakan keyakinan-keyakinan penghormatan kepada alam. Adanya konsep seperti Satkerti misalnya, ya, Danukerti, Wanakerti dan seterusnya, itu merupakan suatu indikasi bahwa kita yang mewarisi kebudayaan ini menghormati kekuatan-kekuatan alam. Saudara-saudara sedharma yang saya hormati dan saya banggakan, di samping penghormatan kepada alam dalam kebudayaan Indonesia asli, ada satu hal yang penting yang harus kita perhatikan sekarang, yaitu penghormatan, pemujaan kepada roh leluhur. Dari pelajaran arkeologi kita bisa mengetahui bahwa dari temuan-temuan arkeologi seperti yang disebut dengan sarkofagus, peti jenazah, setelah dibuka, diteliti, jasad yang ada di dalamnya itu ternyata ada benda-benda, ya, yang disebut dengan bekal kubur. Hal ini membuktikan bahwa pada masa prasejarah di negeri ini, di Bali dan juga di pulau-pulau lain, sudah ada upacara penguburan jenazah. Itu artinya sudah ada upacara menghormati, menyucikan roh leluhur. Jika dilihat juga dari gigi-gigi dari jenazah-jenazah yang sempat ditemukan itu sudah terpapar
itu ada indikasi bahwa upacara potong gigi itu sudah pernah ada. Walaupun ini masih perlu diperdebatkan, tetapi sudah mengacu bahwa pada zaman dulu, zaman prasejarah, sudah ada upacara potong gigi. Nah, ini membuktikan bahwa bangsa ini sebelum pemikiran-pemikiran India, pemikiran-pemikiran Weda sampai ke Nusantara, di negeri ini sudah ada keyakinan kepada roh leluhur. Nah, setelah pemikiran, paham-paham Weda, nilai-nilai Weda diterima di negeri ini, lalu keyakinan-keyakinan terhadap roh leluhur itu bukannya dihilangkan, tetapi diperkuat. Diberikan kekuatan filsafat, diberikan kekuatan etika, sehingga menjadi pemujaan kepada leluhur, salah satu bagian dari Panca Mahayana. Itulah sebabnya kita mempunyai, di setiap keluarga mempunyai sanggah atau merajaan kemulan. Di sana ada rong telu, 3 ruangan. Di sebelah kanan katanya untuk memuliakan roh leluhur yang berjenis kelamin laki-laki, yang di sebelah kiri berjenis kelamin wanita, yang di tengah itu adalah Ida Betara Guru atau Ida Betara Siwa. Demikian juga dalam bentuk sanggah-sanggah paibon, sanggah kawitan, dadia, mungkin pura ibu, dan sebagainya, yang menjadi kekuatan keluarga. Berkembangnya soroh-soroh yang selama ini kita lihat di Bali khususnya, itu intinya adalah pada pemujaan kepada roh leluhur. Setelah Hindu datang, seperti saya sampaikan tadi, ini tidak dihilangkan, tetapi diperkuat dengan nilai-nilai, dengan filsafat yang berasal dari ajaran-ajaran Weda. Hal ini bisa dimengerti karena di dalam tradisi Weda awal yang disebut dengan zaman mantra dan brahmana, upacara-upacara yang disebut dengan yadnya itu memang tidak hanya penghormatan kepada dewa-dewa, tetapi juga kepada roh leluhur yang disebut dengan pitra itu. Namun di Bali yang saya lihat, kegiatan upacara pitra yadnya itu bisa dibuat menjadi sangat meriah, sangat besar, sesuai dengan kemampuan, tetapi juga bisa dibuat sederhana. Hal ini membuktikan bahwa kepercayaan Indonesia asli itu mendapat sambutan yang baik dari pemikiran-pemikiran Weda. Itulah sebabnya kita sebagai pemeluk agama Hindu yang ditradisikan di Indonesia tidak boleh melupakan ajaran-ajaran leluhur, bisama leluhur, karya-karya besar leluhur. Termasuk kebudayaan yang kita warisi sekarang di Indonesia yang sangat besar ini merupakan karya-karya, kreasi dari para leluhur nenek moyang kita di zaman dulu sampai sekarang. Kita mestinya berbangga mempunyai kebudayaan, mewarisi kebudayaan yang sangat besar ini. Banyak sekali orang tertarik mempelajari kebudayaan kita. Banyak orang sampai jatuh cinta mempelajari kebudayaan kita, menjadi bagian dari kebudayaan kita, dipelajari secara akademis, dibawa keluar, kelompok-kelompok kesenian Hindu, kesenian Bali sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia. Ini membuktikan bahwa kita harus merasa bangga dengan karya-karya leluhur yang telah mewarisi kebudayaan yang sangat besar ini. Posisi kita sebagai pewaris kebudayaan yang sangat besar itu adalah dalam posisi untuk menjaga, melestarikan, dan memperkembangkan. Sehingga kebudayaan ini betul-betul memberikan manfaat, betul-betul memberikan kebahagiaan bagi kita, baik kebahagiaan duniawi maupun kebahagiaan rohani. Ya, ini harapan saya agar generasi muda, terutama generasi
di bawah saya, anak-anak saya, ya, pernah keponakan saya, ya, saudara-saudara saya bisa mengerti hal ini karena kebudayaan yang sudah kita warisi seperti ini merupakan perjalanan sejarah yang sangat panjang. Saudara-saudara sedharma yang saya hormati dan saya banggakan, setelah kita mencoba melihat karakteristik agama Hindu yang kita warisi di Indonesia, khususnya di Bali, ternyata agama Hindu yang kita warisi itu bersifat unik atau khas. Tidak ada agama Hindu yang seperti ini di tempat lain. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena setelah kita mencoba melihat karakteristik proses terjadinya persebaran pengaruh kebudayaan India di Indonesia, bagaimana masing-masing paham bertemu di Indonesia, dan bagaimana proses asimilasi, sinkretisasi dari semua paham di Indonesia yang berasal dari India menjadikan agama Hindu yang kita warisi di Indonesia. Baiklah, saya mencoba melihat dari aspek agama dulu. Setelah itu akan saya lihat dari aspek filsafat. Dari aspek agama, agama yang kita warisi di Indonesia bersifat sangat siwaistik. Walaupun demikian, ternyata tidak hanya ajaran siwa saja yang kita terima di Indonesia. Kalau kita dari perkembangan peradaban India awal, ajaran-ajaran Weda awal yang termasuk ke dalam fase-fase mantra dan Brahmana itu kita terima di Indonesia. Sehingga penghormatan kepada Weda itu luar biasa. Sebagai paham-paham yang mengakui Weda, Weda dipandang sebagai otoritas, sebagai sumber, ya, ajaran agama Hindu, sebagai otoritas tertinggi. Walaupun agama Hindu berkembang menjadi berbagai sekte, termasuk ajaran atau sekte atau mazhab Siwa, mengakui Weda sebagai kekuatan, sebagai otoritas, sebagai kitab suci. Ya, jika kita lihat, ya, pada fase-fase awal yang disebut mantra dan Brahmana, ya, pada fase-fase itu di mana agama Weda itu sangat ritualistik, ya, di mana begitu banyak ada ritual yang dilaksanakan pada zaman itu, menggunakan begitu banyak jenis binatang, menggunakan berbagai material sarana yang dipersembahkan ke dalam api pemujaan yang disebut dengan Agnihotra. Nah, hal ini juga sampai ke Indonesia. Konsep Panca-Mahayana yang ada di dalam ajaran Brahmana pada fase-fase awal berkembangnya Weda itu sampai di Indonesia dan diterima di Indonesia dan kita laksanakan secara baik, secara sistematik, secara terstruktur sesuai dengan perhitungan padewasan, perhitungan warga. Kita melaksanakan dewa yadnya, ya, buta yadnya, resi yadnya, manusia yadnya, dan fitra yadnya. Ini merupakan salah satu ajaran yang bersumber dari ajaran di dalam kitab suci Weda, khususnya pada bagian pada fase-fase mantra dan Brahmana. Nah, di India konsep pelaksanaan Panca-Mahayana sekarang ini mungkin saja tidak lagi seperti yang dulu. Tidak murni lagi seperti yang dulu, tidak lengkap lagi seperti yang dulu, karena di India sudah mengalami berbagai perubahan sesuai dengan zamannya, ada evolusi pemikiran keagamaan di sana, sehingga wajah agama Hindu yang ada di India sekarang tidak lagi sama seperti masa-masa awal perkembangan Weda. Hal ini bisa dimengerti karena agama Hindu menghargai sekali, terutama pemikiran-pemikiran Weda, menghargai kemampuan manusia untuk berpikir, mencari solusi, menemukan konsep-konsep baru, sehingga konsep-konsep baru itu yang dirasakan mungkin lebih baik, lebih aktual, sehingga konsep-konsep baru itu yang diikuti. Di dalam fase-fase berikutnya, seperti fase Aranyaka dan Upanishad, di mana agama Weda itu
sangat menentang pelaksanaan ritual atau yadnya. Pelaksanaan agama itu tidak lagi melibatkan ritual, sehingga hanya menekankan kepada jnana. Tapi di Indonesia, di Bali, keduanya pernah saya sampaikan, antara karma kanda yang berfokus pada ritual dan jnana kanda yang berfokus kepada pengetahuan spiritual, itu bertemu dan bersatu. Tidak pernah kita mendikotomikan keduanya, tidak pernah kita mempertentangkan keduanya, tetapi kita satukan dalam konsep Pancamahayanya, di mana tri kerangka yang saya sebut dengan tri yoga itu menjadi landasannya kita memahami agama Hindu yang kita warisi di Indonesia. Nah, sampai di sana kita melihat bahwa Weda sudah ada, sudah kita terima di Indonesia, tetapi dalam bentuk upacara-upacara Pancamahayanya yang disesuaikan dengan keadaan-keadaan di Indonesia, keadaan di Bali khususnya. Kita tidak menggunakan sumber-sumber langsung dari kitab-kitab Sattvapada Brahmana misalnya, dari kitab-kitab Srauta Sutra, kitab-kitab Griya Sutra misalnya, tidak mengambil langsung dari sana, tetapi kita menciptakan sendiri di Indonesia dalam bahasa Jawa kuno, dalam bahasa Bali, yaitu kitab-kitab atau teks-teks yang digolong ke dalam kalpasastra, misalnya teks-teks indik-indik, pelutuk-pelutuk, itu yang mengatur tentang pelaksanaan Pancamahayanya di Bali yang saya ketahui. Baik, sekarang kita lihat selain Weda, sekarang ada pemikiran-pemikiran lain juga yang berkembang dari India, ya, pemikiran-pemikiran yang berkembang setelah itu, kira-kira tahun 300-an lah berkembang, yaitu apa yang disebut dengan agama Purana atau Puranic religion. Nah, di dalam agama Purana ini, agama Hindu itu sudah berkembang menjadi sekte-sekte, menjadi mazhab-mazhab. Jika dalam masa-masa awal seperti zaman Brahmana, zaman Mandra itu, begitu banyak ada dewa-dewa yang dipuja, disembah, seperti Agni, Waruna, Wisnu, ya, Surya dan sebagainya. Belum membentuk adanya sekte-sekte, belum membentuk adanya kelompok-kelompok yang mengagungkan dewa tertentu. Namun setelah itu berkembang pada masa-masa Purana, berkembanglah menjadi 3 kelompok besar, yaitu sekte Siwa, sekte Vaishnava, dan sekte Sakta. Ya, 2 yang terbesar ini, Vaishnava dan Siwa, mempunyai pemeluk yang sangat besar. Sehingga sekarang kalau dilihat di India secara umum, mereka masuk ke salah satu ini, apakah sekte Vaishnava, sekte Saiwa, atau sekte Sakta. Hal ini tercermin dari teks-teks Purana. Jadi teks-teks Purana yang utama, itu Mahapurana yang berjumlah 18, pastilah mengagungkan salah satu ini, yaitu Brahma, Wisnu, atau Siwa. Sehingga pemujaan kepada Trimurti menjadi sangat penting di dalam ajaran Purana. Dan ini sampai ke Indonesia. Mengapa kita memuja Trimurti, mulai dari Jawa sampai ke Bali, dan itu sangat-sangat kuat, ya, sangat-sangat kuat dalam tradisi kita. Itu kalau kita lihat adalah pemikiran yang disumbangkan oleh ajaran-ajaran yang bersumber dari kitab-kitab Purana. Nah, sampai di sini kita bisa melihat bahwa ajaran Purana-Purana itu mempengaruhi, ya, atau ikut serta membangun tradisi agama Hindu di Indonesia. Katakanlah di Candi Prambanan, Candi Siwa yang paling besar, tapi di sampingnya itu ada candi-candi, Candi Brahma dan Candi Wisnu. Ini membuktikan bahwa ajaran Trimurti itu, ya, berkembang, diterima, ya, di Indonesia termasuk Jawa, Bali. Nah, ketika Empu Kuturan datang ke Bali untuk menata sekte-sekte yang ada di Bali, beliau mengembalikan itu ke dalam konsep Trimurti itu, sehingga ada konsep Trimurti, sehingga ada pemujaan kepada Trimurti sebagai benteng dari desa adat, yaitu ada Pura Pusa, Pura Desa, dan Pura Dalem. Itu sesungguhnya adalah didasari oleh konsep Trimurti. Sampai di sana kita bisa melihat ajaran Purana meresapi, ya. Misalnya di dalam teks Sivarati Kalpa atau Lubdaka, sangat terkenal menjelang
pemujaan Siwa dalam konteks Siwaratri, itu sering kita baca, sering kita diskusikan, bahwa teks Kakawin Siwaratri Kalpa ini jelas-jelas mendapat pemikiran pengaruh Purana. Itu sangat jelas, khususnya dari Siwa Purana, dari Padma Purana, ya, dan juga Garuda Purana. Dengan demikian, kita bisa memahami ajaran Siwaratri Kalpa itu sangat dipengaruhi oleh teks-teks ya, yang berasal dari teks-teks Purana. Walaupun tidak semua atau belum semua naskah-naskah Purana ini sampai di Indonesia, tetapi pemikirannya, ya, nilai-nilainya sudah ada. Memang sudah ada Purana seperti Brahmanda Purana, itu berbahasa Jawa kuno, sudah ada dalam perbahnaran kesusastraan kita di Indonesia. Tapi Purana-Purana yang lain belum sempat, mungkin sudah ada dulu, tetapi tidak sempat kita warisi. Tetapi pemikiran Purana dalam bentuk Trimurti yang paling menonjol kita terima di Indonesia dan menjadi kekuatan. Nah, Trimurti ini selanjutnya akan bersatu dengan konsep ajaran Siwa Tatu. Bagaimana konsep Panca Brahma misalnya, Sang Bang Tang Ang Ing bertemu dengan konsep Trimurti, ya, Ang Ung Mang. Bagaimana? Nah, di sini suatu hal yang menarik untuk kita pelajari, bertemunya antara ajaran Siwa dengan ajaran Weda, bertemunya ajaran Siwa dengan ajaran Purana dan yang lain-lain. Sebentar kita akan mencoba melihat bagaimana pemikiran-pemikiran yang lain bertemu di Indonesia, bersatu membangun sebuah tradisi yang tidak lagi utuh berdiri sendiri-sendiri, tetapi sudah bertemu menyatu dalam tradisi Hindu yang berkebudayaan di Indonesia, di mana yang menjadi pemimpinnya di sana, katakanlah seperti itu, adalah Siwa Tattwa. Saudara-saudara sedharma yang saya hormati dan saya banggakan, pemikiran-pemikiran lain yang berasal dari India yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah pemikiran-pemikiran yang berasal dari Smriti, yaitu Dharma Sastra. Di sana ada itihasa seperti Mahabharata dan Ramayana. Ini sungguh luar biasa pengaruh kedua epos ini, Mahabharata dan Ramayana. Sangat memasyarakat dan sangat disukai oleh masyarakat Indonesia. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita bahwa tradisi agama Hindu di Indonesia mampu membumikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Mahabharata dan juga yang terkandung di dalam Ramayana. Mengapa kita mencoba melihat hal ini? Karena Mahabharata dan Ramayana sepertinya sudah menjadi pengetahuan umum kita bersama. Siapa itu keluarga Pandawa, siapa itu keluarga Kaurawa, bagaimana terjadinya perang, bagaimana peranan Krishna di sana, itu menjadi pengetahuan umum. Dan ini Mahabharata itu oleh bangsa Indonesia pada zamannya tidak diambil bulat-bulat. Kalau bahasa sekarangnya itu copy paste, tidak seperti itu cara leluhur kita di Jawa menerima. Nah, tersebutlah Raja Dharma Wangsa Teguh di Jawa pada abad ke-9 telah melakukan proyek besar membahasa Jawakan ajaran-ajaran Begawan Biasa. Mahajawakan biasa mata seperti bisa kita lihat di dalam teks Wirata Paru. Apa maksudnya di sini? Bahwa Dharma Wangsa Teguh sebagai penguasa saat itu tidak langsung mengambil naskah itu dalam bahasa Sanskerta. Parwa-parwa yang ada di India itu tidak langsung diambil bulat-bulat seperti itu. Tetapi itu diungkapkan kembali dengan kemampuan kita, dengan menggunakan bahasa kita waktu itu, dengan bahasa Jawa. Sehingga kita sekarang memiliki parwa-parwa itu bukan dalam bahasa Sanskerta, tetapi dalam bahasa Jawa kuno. Walaupun tidak lengkap semuanya,
seperti yang belum kita miliki, seperti Drono Parwa, Karna Parwa, Salya Parwa itu belum ada. Tetapi yang lain-lain itu sudah cukup mewakili, cukup memadai bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Bharata Yuddha, di dalam Mahabharata itu sudah kita Indonesiakan, sudah kita Jawakan dalam rangka kita membangun bagaimana rasa Indonesia itu, bagaimana keindonesiaan itu dibangun dengan proses kreatif yang demikian rupa, menggunakan kemampuan sendiri, menggunakan bahasa kita sendiri. Itu bisa dibayangkan dari naskah-naskah Parwa ini memberikan inspirasi terciptanya kekawin karya-karya sastra yang lain, seperti Bharata Yuddha, seperti Arjuna Wiwaha, Arjuna Wijaya, dan lain masih banyak lagi. Termasuk di Bali berikutnya ada Geguritan, ada Kidung dan sebagainya. Itu sangat banyak yang mendapatkan inspirasi dari Mahabharata dan Ramayana. Yang satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa pada zaman itu Raja Dharma Wangsa Teguh tidak mengindiakan Indonesia, tidak mengindiakan Jawa pada saat itu, tapi menjawakan, ya, membahasa Jawakan ajaran-ajaran Pegawan Biasa. Satu hal lain yang juga ingin saya sampaikan sekarang, kita semua mengenal kitab suci yang disebut dengan Sara Samuscaya, sangat terkenal, sangat populer, dan saya ingin setiap agama Hindu, setiap pemeluk agama Hindu harus membaca itu karena sangat-sangat baik. Nah, di dalam bagian-bagian awal kita baca Sara Samuscaya itu, di sana disebutkan yang menggubah adalah wararuci. Dikatakan wararuci itu menyarikan. Jadi intisari dari ajaran Astadasu Paru, 18 paru. Isinya sangat luar biasa, yang berpusat pada ajaran Catur Purusarta, yaitu Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Jadi ini artinya apa? Jadi beliau, ya, Maharishi Wararuci ini melihat Astadasu Paru itu secara baik, secara menyeluruh, dimengerti dengan sangat baik, kemudian dicari intisarinya, ajaran-ajarannya, menjadi sebuah kristalisasi ajaran seperti temuan dalam Sara Samuscaya. Kemudian yang lain, ya, itihasa dalam hal ini Ramayana. Ramayana di Indonesia luar biasa dalam konteks kebudayaan, memberikan kekuatan, memberikan inspirasi, ajaran-ajaran yang dimuat terkandung dalam Ramayana. Dari Ramayana menjadi seni tari, seni teater, seni lukis, seni musik, seni suara, seni grafis, dan sebagainya. Banyak sekali seni, ya, yang membentuk kebudayaan Indonesia itu bersumber dari ajaran yang termuat dari Ramayana. Tetapi orang Jawa pada zamannya itu, ya, mencoba memahami Ramayana itu, tidak mengambil langsung Ramayana yang berasal dari India. Misalnya Walmiki Ramayana, ya, Ramayana Charitmanas, Kamban Ramayana, dan sebagainya. Karena di India sendiri bukan satu versi Ramayana, banyak baik di utara, di selatan, diungkapkan dalam berbagai bahasa. Tetapi yang disebut dengan yogi suara yang menggubah kakawin Ramayana, sebuah kakawin pertama dan terbesar dan terindah menurut para ahli, adalah digubah bukan berdasarkan Walmiki Ramayana, tetapi yang disebut bersumber dari Bhatti, karya dari Bhatti. Karena Bhatti ini adalah seorang tata bahasawan dan juga seorang pujangga yang mengarang disebut dengan Bhatti Kawya, ya, Bhatti Kawya, di mana ceritanya ini menyangkut yang disebut dengan Rawana Wada, bagaimana kebesaran dan terbunuhnya Rawana. Nah, setelah diteliti oleh para ahli, ternyata kakawin Ramayana, ya, kakawin Ramayana yang berbahasa Jawa kuno itu bersumber dari kakawin yang dibuat, dikarang oleh Bhatti. Dengan demikian kita bisa melihat, ya, betapa kreativitas, ya, daya inovasi dari leluhur kita di Jawa sudah melakukan usaha-usaha agar rasa keindonesiaan itu dalam konteks sekarang itu tumbuh
dan berkembang. Karena apa? Hal ini sangat penting diperhatikan oleh kita bersama, agar bangsa ini mempunyai rasa keindonesiaan yang tinggi. Jangan sampai ada sementara pihak hidup di Indonesia, tidur di Indonesia, makan dan minum di Indonesia, bekerja di Indonesia, tetapi pikirannya sama sekali bukan Indonesia. Ini sebuah kegagalan dalam sistem pendidikan kita. Mengapa terjadi hal seperti ini? Oleh karena itu, anggota masyarakat Hindu di Indonesia, saya mengharapkan agar mempelajari ini, kebudayaan Hindu yang bersumber dari ajaran-ajaran Weda, ajaran-ajaran Purama, tetapi diungkapkan di dalam kebudayaan kita sendiri. Sehingga ini menjadi milik kita, menjadi kebanggaan kita, menjadi identitas diri kita sebagai pewaris kebudayaan yang besar. Saudara-saudara sedharma yang saya hormati dan saya banggakan, tadi saya melihat dari aspek agama yang bersumber dari ajaran-ajaran Weda. Saya sekarang melihat dari aspek filsafat. Walaupun keduanya dalam konteks Weda, namun saya melihat dari aspek filsafat. Di dalam tradisi India, ada yang disebut dengan kelompok Astika, yaitu kelompok-kelompok yang mempercayai otoritas Weda sebagai otoritas tertinggi, kebenaran tertinggi. Ada kelompok yang berseberangan. Sejak awalnya memang sudah ada kelompok-kelompok yang berseberangan, namanya kelompok Nastika. Nastika, siapakah mereka? Mereka itu adalah kelompok-kelompok yang mempercayai ajaran Buddha, ajaran Jaina, dan Charwaka. Jadi ada 9 darsana, kalau kita mempelajari filsafat India, 6 itu, mulai dari Samkhya Yoga dan seterusnya, yang tergolong ke dalam kelompok Astika, sementara yang 3 itu di dalam kelompok Astika. Di India tidak pernah bertemu, tetapi mereka hidup berdampingan, tetapi tidak pernah bersatu secara konsep. Tetapi yang menarik saudara-saudara, di Indonesia kedua kelompok ini bertemu. Mengapa sampai terjadi seperti itu? Bisakah kita bayangkan dalam tradisi agama ini di Indonesia, agama Siwa dan agama Buddha itu bertemu menjadi Siwa Buddha, sesuai dengan teks-teks tinggalan-tinggalan arkeologis yang ada di Jawa maupun yang ada di Bali. Itu suatu hal yang mustahil bisa terjadi di India. Tetapi Indonesia, khususnya Jawa dan Bali, bisa mempertemukan ajaran Siwa dan ajaran Buddha itu menjadi sebuah agama yang diyakini. Nah, ini merupakan hal yang menarik. Itu dari aspek Buddha, ini merupakan topik yang besar kalau kita bicarakan. Saya mencoba menyinggung sekilas saja, bahwa filsafat-filsafat yang ada di India, seperti yang saya sebutkan, agama Buddha khususnya yang sudah pecah berkembang menjadi Mahayana, dalam masa Mahayana juga berkembang, pecah menjadi beberapa sekte seperti Kalacakrayana, Sahajayana, Vajrayana, dan seterusnya, itu berkembang dan bisa bertemu, ya, khususnya paham Vajrayana bisa bertemu dengan ajaran Hindu, khususnya sekte Siwa yang ada di Indonesia. Itulah sebabnya kita memiliki ya ungkapan-ungkapan seperti Bhinneka Tunggal Ika, ya, Siwaya, Budaya, dan seterusnya. Itu memperlihatkan bahwa antara ajaran Siwa dan ajaran Buddha itu bisa bertemu, bisa bersatu, dan bisa diikuti oleh masyarakat kita. Nah, satu konsep filsafat yang sangat dominan, yang sangat mendasar, yang kita terima di dalam tradisi Hindu di Indonesia, itu adalah tradisi atau filsafat Sankhya, atau Sankhya Tattva. Ini luar biasa, sebuah paham filsafat yang paling tua di India, menyebar ke seluruh India dan menyebar keluar India sampai dengan Indonesia. Di mana Sankhya diterima di Bali, di Indonesia, teks-teks tutur kita, tattva kita, sangat dipengaruhi oleh ajaran Sankhya. Tetapi ajaran Sankhya yang mempercayai dualisme, yaitu Purusa dan Prakriti atau Pradana, itu diterima kemudian ditingkatkan, katakanlah begitu, ditingkatkan, diberikan kekuatan lagi pada aspek Purusanya itu, sehingga menjadi Tri Purusa, yaitu yang paling tinggi dalam konsep
teologi agama Hindu yang diyakini di Indonesia, yaitu Parama Siwa Tattva, Sada Siwa Tattva, dan Siwa. Nah, di bawahnya itu, bagaimana pertemuan Purusa dan Prakriti menjadikan dunia ini mulai dari tattva yang paling halus menuju tattva yang menjadi tattva yang paling kasar, yaitu Pertiwi. Nah, ini membuktikan bahwa ajaran Sankhya tidak ditolak, tidak dihilangkan, tetapi diterima, tetapi diberikan kekuatan ajaran Siwa, sehingga sekarang menjadi sangat siwaistis. Jika kita mengenal istilah-istilah Purusa Pradana dalam konteks perkawinan, dalam konteks adat, dalam konteks usada, pengobatan, dan konteks-konteks yang lain, itu merupakan sumbangan pemikiran dari ajaran Sankhya. Ya, kita mengenal ungkapan Panca Mahabhuta, Pertiwi, Apah, Teji, Waya, Kasa, sangat populer istilah itu merupakan sumbangan pemikiran dari ajaran Sankhya. Nah, ini sudah kita terima dan menyatu dalam ajaran Hindu yang ditradisikan di Indonesia. Kemudian yang lain, di samping Sankhya, itu ada ajaran yoga. Nah, yoga ini sudah masuk ke dalam naskah-naskah, dalam praktek-praktek keagamaan. Ya, tetapi yoga yang sudah masuk ke dalam naskah-naskah kita, seperti naskah tutur dalam Rospati Tattva, Tattva Mahajanana, Ganamati Tattva, ya, dan sebagainya, disebut dengan Sadanga Yoga. Sadanga Yoga, bukan Astanga Yoga. Walaupun mungkin belakangan, seperti dalam teks Dharma Patanjala yang diteliti oleh saudara Dr. Akri, itu menyebut Astanga Yoga. Namun menurut pendapat saya, teks-teks yang lebih awal seperti Waraspati Tattva dan sebagainya itu menggunakan konsep Sadanga Yoga, seperti juga yang terjadi, yang ada di dalam teks-teks agama di dalam tradisi Siwa Siddhanta yang ada di India Selatan. Nah, ini membuktikan bahwa ajaran yoga itu juga diterima, tidak saja oleh agama Hindu yang ada di Indonesia, tetapi juga oleh tradisi lain di dalam konteks India. Buddha sendiri juga menerima yoga, Jaina sendiri juga menerima ajaran yoga, dan juga yang lain-lain, sekte-sekte yang lain juga menerima ajaran yoga. Kalau kita lihat peradaban lembah Sungai Sindu, di dalam galian-galian arkeologis di daerah Mohenjo-daro dan Harappa, di sana sudah jelas bahwa sebelum Weda itu dibawa oleh bangsa Arya ke India, di sana sudah ada pemujaan kepada dewi-dewi, ya, dan juga sudah ada prototipe pemujaan kepada Siwa dalam bentuk yoga. Jadi yoga itu merupakan tradisi India asli. Setelah Weda datang, lalu ini bertemu, lalu dipakai secara bersama-sama dan merasuki yang lain, meresapi yang lain, termasuk sekte lain. Jadi kalau sudah berbicara yoga, sesungguhnya itu berasal dari ajaran Siwa. Nah, ini kebetulan di Indonesia kita terima dengan baik, sehingga naskah-naskah, ya, tutur maupun naskah-naskah yang digolongkan ke dalam etika atau sesana itu, misalnya landasannya itu yama dan niyama, itu sangat besar, sangat dominan dalam teks-teks yang digolongkan sesana, seperti Siwa Sesana, ya, Sila Krama, berarti sesana, dan sebagainya, itu sangat menekankan pada aspek yoga dalam bentuk yama dan yama brata atau dasa sila. Nah, ini saya ingin memperlihatkan bahwa agama Hindu yang ada di Indonesia adalah pertemuan dari paham-paham yang pernah berkembang di India. Mungkin di India tidak pernah bersatu, lalu di sini, di Nusantara ini, bertemu dan bersatu dia. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara yang saya hormati, menurut penelitian Dr. Goris, bahwa pada masa kuno di Bali, itu ada 9 sekte. Ya, kalau boleh saya sebutkan sekarang, yang pertama adalah Pasupata, Bhairava, Vaisnava, Buddha, Brahmana, Resi, Sora, Ganapati, dan Siwa Siddhanta. Nah, ke semua sekte itu
tidak dihilangkan, tetapi bersama-sama membangun peradaban agama Hindu di Indonesia. Mereka ditempatkan dalam konsep Siwatatul, sehingga agama Hindu yang ada di Indonesia itu sangat unik. Ada unsur Bhairavanya, ada unsur Tantrayananya, ada unsur Buddhanya, ada unsur Wedanya, ada unsur Siwanya, ada unsur Yoganya. Mereka itu bersama-sama membangun suatu konsep, suatu keyakinan ya, yang tumbuh dan dikembangkan di Indonesia seperti yang diwarisi di Bali. Oleh karena itu, persoalan sekte sekarang sesungguhnya sudah selesai. Tidak perlu lagi sekarang membicarakan sekte atau mazhab atau paksa, karena itu sudah lebur, ya, sudah berasimilasi demikian rupa melalui sinkritisme dalam proses yang begitu panjang, yang begitu lama, ya, dalam kurun waktu yang begitu lama, melalui fase-fase penguasa yang begitu banyak, sehingga sekarang sudah menjadi kristal, mengkristal dalam bentuk ajaran agama Hindu yang ditradisikan di Indonesia, khususnya di Bali. Oleh karena itu, hal ini harus kita perhatikan, harus kita maknai bahwa hal-hal yang terbaik yang berasal dari India, dari luar, sudah mampu kita akomodir, ya, sudah mampu kita terima, lalu kita ungkapkan dengan bahasa kita ungkapkan dengan kemampuan kita, sehingga menjadi milik bangsa Indonesia. Kita yakini menjadi identitas, sehingga ini menambah rasa kepercayaan diri, jati diri sebagai pemeluk agama Hindu yang ditradisikan Indonesia. Inilah salah satu cara kita meningkatkan rasa Indonesia itu melalui pemahaman terhadap kebudayaan yang kita warisi. Kita sangat bersyukur mewarisi kebudayaan yang sangat besar ini, yang dikagumi oleh wisatawan, oleh orang-orang luar. Mereka ingin mempelajarinya. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengharapkan sekali agar kita sebagai pemeluk agama Hindu yang ditradisikan Indonesia mempelajari itu, kemudian bisa meningkatkan, mempertegas jati diri bahwa kita adalah pemeluk agama Hindu yang ditradisikan di Indonesia. Jika hal ini belum bisa dilakukan, bisa saja jati diri kita menjadi semakin ragu, semakin goyah, sehingga warisan yang sangat besar ini menjadi sia-sia, karena generasi sekarang dan yang akan datang misalnya begitu, tidak lagi menghormati, tidak lagi meneruskan karya-karya leluhur yang pernah ada selama ini dan kita warisi. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Pasti banyak ada yang tidak berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sedharma. Saya mohon maaf dan koreksi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada yang menarik, ada yang bermanfaat. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan ucapan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.